banyak. Kadang kita mengkombinasi antara beta blocker dan low dose amiodaron, cuman amiodaron tidak direkomendasikan untuk long life. Ini Dokter Erika tambahan dok. Silakan Dokter Erika. Ya, makasih Dokter Seno, terima kasih atas kirimannya. Suatu saat waktu itu kami kehabisan kiriman pasien SVT, jadi kita ini kenapa ya, apa rujukannya berjalan ya, ternyata memang masalah rujukan. Jadi mungkin Dokter Vera tadi menjelaskan mengenai ilmiahnya, cuman mungkin kami informasikan terkait sebenarnya pasien aritmia kalau sampai ke Sarjito itu dilakukan apa ya dok? Kita bedakan menjadi dua. Kalau SVT, supraventricular tachyarrhythmia, ketika dikirim ke Sarjito, kami selalu akan mencari data documented SVT-nya. Jadi mohon kalau nanti dokter berkenan untuk merujuk ke Sarjito, pasiennya dibawakan itu. Karena biarpun hanya 1 kali episode, kami akan langsung mengedukasi untuk tindakan ablasi. Karena itu kuratif, keberhasilannya tinggi tindakan ablasi itu. Mungkin bisa sampai 95% lebih. Tolong dibawakan EKG itu. Tapi kalaupun dia nggak pernah tercetus, baru kami akan lakukan Holter, kita akan lakukan yang lain-lain. Jadi kalau SVT biasanya straightforward itu dok. Dan obat-obatan pun biasanya kami akan kalau misalnya pasiennya masih takut untuk dilakukan tindakan, obat-obat untuk SVT kalau perlu saja. Karena sangat jarang mengganggu hemodinamik. Yang kedua mungkin kalau pasien itu VES atau VT seperti pasiennya Dr. Seno. Yang jelas kalau itu dikirim ke Sarjito, mungkin juga untuk teman-teman yang terbatas fasilitas kesehatannya. Sepanjang VES-nya itu terjadi pada pasien muda, kemudian pemeriksaan fisiknya normal, ronsennya normal, EKG-nya tidak ada LVH ataupun sebagainya, kebanyakan 90% aman. Sehingga kalau misalnya pasien belum mau dirujuk, ya dibujukin pelan-pelan. Tapi kalau itu terjadinya pada usia, mungkin batasannya kita sebutlah 40 tahun ke atas misalnya, usia koroner, dengan ada ester depresi dan lain-lain, maka itu bahaya, harus segera di work up. Nah ketika pasien VT atau VS sampai di Sarjito, kami akan melakukan kolaborasi multidisiplin. Tentunya lewat Prof. Kris kita akan minta echo, echonya pun bukan echo yang standar. Kami akan minta tadi, Dr. Seno bilang ARVC-nya kita evaluasi dari echo. Dan biasanya Prof. Kris akan memprovide data echo ARVC, detail seperti itu. Sehingga biarpun di tempat teman sejawat sudah echo, kami akan ulang untuk data detail. Yang kedua kita Holter. Kalau VES-nya cukup sering, batasannya biasanya di atas 10%, maka kami akan kirim ke dokter Putrika untuk dilakukan CMR, mendiagnosis tadi ARVC dan segala macam MVAD dan lain sebagainya. Jadi memang enaknya saya sama Dr. Vera di Sarjito itu ada beliau-beliau yang mensupport kami untuk sampai diagnosis akhir kausa aritmianya dok. Nah ketika VT-nya masuk kategori idiopatik, artinya kelainan struktur tidak ada, maka kita akan edukasi pasien bila simptomatik ini diablasi bisa insya Allah. Tapi kalau dia jarang-jarang munculnya dan gak apa-apa, biasanya kita akan kembalikan ke perujuk dengan edukasi bahwa ini VT-nya, VES-nya idiopatik, tidak perlu khawatir, insya Allah kedepannya gak akan bikin masalah. Namun setiap setahun 2 tahun harus evaluasi echo untuk melihat perubahan ada left ventricle-nya jelek apa tidak. Tapi kalau VT-nya bisa diablasi, kita akan ablasi VES-nya. Dan pasiennya mau, karena kadang-kadang mengganggu ya dok ya, gak mau minum obat seterusnya mengganggu, maka kita akan langsung ablasi. Nah tapi kalau VT-nya terkait dengan kelainan jantung struktural, seperti tadi dokter Putrika menyebut ada ARVD, ada LV non-compaction, segala macam yang amyloidosis, yang ruwet-ruwet itu memang high risk. High risk dalam arti resiko serangan jantung mendadak. Jadi kalau RVD tadi right ventricle cardiomyopathy, pasiennya Dr. Seno kita pasang ICD, implantable cardioverter defibrillator. Kalau sewaktu-waktu VT alatnya bisa nge-shock seperti pacemaker tadi. Ya memang sayangnya dok, sebagai gambaran BPJS itu tidak full menanggung itu dok. Sehingga bukannya kita sama sekali nggak melakukan, rumah sakit ada policy untuk pembatasan karena lumayan selisihnya bisa 2/3 dari pembiayaannya dok. Sehingga memang biasanya kita selektif sekali untuk memilih pasien mana yang perlu ICD. Nah saya rasa gambaran secara umum seperti itu dok. Namun sepertinya saya dan Dr. Vera sangat senang sekali biar nanti teman-teman mungkin bisa, nanti kami kasih nomor hotline aritmia kami di Sarjito. Nanti bisa lewat aritmia.
Share aja dok, oh ini pasien ini gimana, mau diapakan, follow up-nya bagaimana. Kami sangat senang ketika melihat dokter berkenan untuk mengkonsul pasien even by WA. Nanti insya Allah akan dijawab meskipun hotline-nya dipegang PPDS 24 jam siap menjawab, ya kan? Tapi sebenarnya memang sistem rujukan itu yang memang harus berjalan supaya kita bisa berkolaborasi sehingga pasien-pasien aritmia bisa mendapatkan manfaat lebih optimal. Begitu Prof. Kris. Ya, terima kasih, sangat menarik nih. Tapi sayang kita dibatasi oleh waktu, jadi kita akan mengakhiri sesi ini. Pada sesi ini kita belajar banyak tentang bagaimana mendiagnosis tachyarrhythmia, kemudian bagaimana tata laksananya, bagaimana peran dari imaging untuk membantu diagnosis aritmia tersebut ya untuk beberapa penyakit yang terkait dengan aritmia. Dan pada akhirnya Dr. Erika menyampaikan tentang peran dari ablasi untuk tata laksana tachyarrhythmia dan seberapa jauh keberhasilan dari Rumah Sakit Sarjito dalam melaksanakan tugas untuk menangani pasien-pasien aritmia. Kami ucapkan terima kasih kepada para pembicara, Dr. Vera, Dr. Putrika, dan Dr. Erika. Kita berikan aplaus untuk ketiga pembicara dan kami akhiri sesi ini. Waktu kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Prof. Kris, Dr. Vera, Dr. Putrika, dan juga Dr. Erika atas sesi yang telah diberikan dan penuh wawasan dan penuh manfaat kepada kita semua. Dengan demikian maka berakhirlah sesi simposium 3B. Sesi selanjutnya adalah istirahat siang, peserta dapat menikmati makan siang yang disediakan di Ballroom 2 sekaligus menikmati dan mengikuti presentasi poster dan scientific presentation yang akan diselenggarakan di Ballroom 2. Bagi peserta yang hendak melakukan sholat zuhur dapat melakukan di musola di lantai 2. Sekali lagi kami mengingatkan kepada para peserta untuk dapat menyelesaikan pembelajaran di akun Pelataran Sehat masing-masing sebelum pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat untuk memperoleh SKP Kemenkes. Bila mengalami kendala dapat menghubungi panitia pada pusat kesekretariatan yang ada di depan. Selain itu juga JCU 2024 menyelenggarakan booth exhibition yang berlangsung di Ballroom Teratai Ballroom Tentrem 2, di mana para peserta dapat mengikuti treasure hunt dan mengumpulkan cap pada name tag yang telah disediakan di tiap booth. Bila mengumpulkan 12 cap minimal dapat mengikuti pengundian door prize yang akan dilakukan di penutupan JCU. Bagi para peserta berikut kami tampilkan nomor kontak hotline aritmia RSUP Dr. Sarjito ada di nomor 082 115373. Diulang sekali lagi, berikut adalah nomor hotline aritmia RSUP Dr. Sarjito 082 133 115373. Sesi selanjutnya akan kami mulai kembali di pukul 13 waktu Indonesia Barat dengan topik Current Issue in Sport Cardiology di Ballroom Tentrem 1 dengan paralel di topik Preventing Pulmonary Arterial Hypertension Mission Impossible di Ballroom 3. Sampai jumpa di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. In 2002, APT Medical was founded in Shenzhen, focusing on the interventional medical field. Since then, we have been continuously expanding our products portfolio in the domains of electrophysiology and vascular intervention medical devices. Till now, APT Medical is well established with over 600 advanced equipment for various production lines to meet the production needs from different countries. From extrusion, braiding, reflowing, molding, and coating, all of our advanced technologies ensure a stable production and stick to high quality standards. Innovation is the lifeline of the company,
Every year, APT Medical invests 15% of annual revenue into R&D for innovative solutions. We continuously optimize the process and perform strict quality control to further boost the efficiency and stability. We have gathered a group of professionals with different expertise, as people are our most valuable assets. We work closely with clinicians, universities, and hospitals around the world to gain clinical insights to make sure our solution will better contribute to patient care. Our product portfolio covers electrophysiology, interventional cardiology, peripheral intervention, neurovascular intervention. Till now, our solutions serve all the provinces of China, covering more than 1,000 hospitals. In the global market, our sales network has been expanded to more than 82 countries and regions, with the sales revenue increasing every year. APT Medical aims to constantly bring confidence to clinicians for conquering clinical challenges, and APT Medical is committed to being a leader in the interventional field while protecting the health of humanity. menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku, hasratku menggapai harapan bersama. Oh, penyesalan kini tiada arti lagi. Ku sadari semua yang terjadi. Maafkan diriku yang tak mungkin akan menghalaukan hati insan yang ada telah lama bersamaku. Tetapkan titianku bersama kasihku, tertuju bersatu. Derap langkah bersama, alunan irama seia sekata. Oh, mengapa terjadi pertemuan dengan seorang yang mempesonaku di kala
bersama seia sekata. Oh, mengapa terjadi pertemuan dengan seorang yang mempesonaku di kala diri ini telah terpadu janji. Tak mungkin kan ku ingkari apa daya, ku harus menghadapi, ku harus menghadapi. Terdengar kata jalin dengan indah untuk menguraikan maksud hati. Ku beranikan diri untuk memulainya, tapi mengapa bibirku tak dapat bergerak, terasa berat. Oh, malunya hati ini bila ku ingat saat itu kami hanya saling berpandang dan terdiam terpaku. Oh, bulan hanya dirimu yang menyaksikan segalanya. Oh, bulan tolonglah aku katakan padanya ku cinta dia.
ku beranikan diri untuk memulainya. Tapi mengapa bibirku terasa berat? Malam pun kan berlarut, kami saling terpaku. Diam seribu bahasa, hilang semua kata yang terangkaikan. Oh malunya hati ini bila ku ingat saat itu kami hanya saling berpandang dan terdiam terpaku. Oh bulan hanya dirimu yang menyaksikan segalanya. Oh bulan tolonglah aku katakan padanya ku cinta dia. Oh malunya hati ini bila ku ingat saat itu kami hanya saling berpandang dan terdiam terpaku. Oh bulan hanya dirimu yang menyaksikan segalanya. Oh bulan tolonglah aku katakan padanya ku cinta dia. Selembut ku rasakan tatapan rembulan. Kau dewiku, bintang kejora. Tiada lagi dayaku dapat mengusik kalbu dalam pesona. Seindah panorama makna payung senja. Kaulah hati di mabuk cinta. Ku dibuai
terjatuh dalam langkah menyusuri kehidupanku yang kelam, dan hampir-hampir ku tak dapat melangkah lagi. Dimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku. Kau tunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh, agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan melenakanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini, di hari ini, aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi kan bersinar lagi, aku kan menuju cita-cita yang pasti. Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku. Kau tunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh, agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan melenakanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini, di hari ini, aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi kan bersinar lagi, aku kan menuju cita-cita yang pasti, yang pasti, yang pasti. Kala surya menghilang, bulan dan bintang kan bersemi lagi, bagaikan pelita yang datang menyinari sukma yang dilanda duka nestapa. Kala burung berkicau mentari pagi akan datang lagi, menghangatkan hati yang sedang dimabuk asmara dan menyiksa raga. Di manakah akan ku cari pengganti dirimu? Entah di mana, oh di mana, di mana, di mana lagi harus ku cari? Mengapakah diri ini harus tersiksa lagi?
seorang laki hangatkan hati yang sedang dimabuk asmara dan menyiksa raga. Di manakah akan ku cari pengganti dirimu? Entah di mana, oh di mana, di mana, di mana.
Good afternoon and welcome to our fourth symposium. The next session is the fourth symposium session titled Preventing Pulmonary Arterial Hypertension, Mission Impossible. This session will consist of 3 presentations. The first, Screening and Genetics Counseling to Prevent Pulmonary Arterial Hypertension, will be delivered by Professor Noriaki Emoto, MD, PhD. The second presentation, titled Pulmonary Arterial Hypertension in Pediatric Patients, Focus on Screening and Early Detection, will be presented by Professor Indah Kartika Murni, MD, PhD, Pediatrician Consultant. And the third presentation, Diagnostic Pathway of Pulmonary Arterial Hypertension, will be given by Dia Wulan Anggrahini, MD, PhD, Cardiologist Consultant. This session will be moderated by Anggoro Budi Hartopo, MD, PhD, Internist Cardiologist Consultant, who is a consultant internist cardiologist specializing in cardiovascular prevention and rehabilitation and a faculty member in the Department of Cardiology and Vascular Medicine at FKKMK UGM. Dr. Anggoro, you are invited to commence the session. Thank you very much, Master of Ceremony, for inviting me to moderate the session. So this is the Symposium 4B in GCU and Jinkartos. I'm very happy that the participants still coming here to attend this symposium. Today we have the title on the topic is Preventing Pulmonary Arterial Hypertension, Mission Impossible, and maybe we have to add mission is possible, not only mission impossible, but mission is possible. Okay. Because we plan to make it possible by inviting 3 distinguished speakers. The first is Professor Noriaki Emoto, MD, PhD. I would like to read the CV. Currently, Professor Noriaki Emoto is professor at Cardiovascular Department at Kobe University Graduate School of Medicine, and also professor at Clinical Pharmacy, Kobe University Graduate School of Medicine in Kobe University. And he, maybe this is the not first time he come here to deliver speech about pulmonary artery hypertension. Please, Professor Emoto, the topic is screening and genetic counseling to prevent pulmonary arterial hypertension. The time is 20 minutes. Time is yours. Thank you. Thank you very much, Dr. Anggoro, for the introduction. And I would like to also thank you for the organizers to invite me here. I'm really happy to return this very beautiful country after several years of COVID-19, the pandemic. So I would like to talk about screening and genetic counseling to prevent pulmonary arterial hypertension. And next slide, please. Yes, and as Dr. Anggoro mentioned, that the question is it possible to prevent pulmonary arterial hypertension? Yeah, I would say yes and no. Yes, in some special case, might be yes, but the current situation, it's very difficult to prevent. So let me explain
situation. And pulmonary, next slide, please. And pulmonary arterial hypertension is a rare and fatal disease, as you can see here. It's very rare because in US or Europe, 15 to 50 person per million, and in Japan, it's almost 32 person per million. That means we cannot screen. Okay. Thank you. Sorry. So it's not realistic to screen 1 million people to identify 32 cases. So we have to think how to detect the patients. And PAH is progressive disease characterized with vascular remodeling. So as you already know that those vascular remodeling cause finally the right ventricular failure. And currently available drug is prostacyclin and endothelin receptor antagonist and PD5 inhibitors, and pretty soon activin signaling inhibitor would be available. But the problem is that even those drugs are available, once disease are progressed, it's difficult to prevent the progression of the disease. So this is a typical patient journey prior to diagnosis of PAH. In Japan, on average, 2.8 years after initial symptoms, the proper diagnosis would be done. That means the patient were hanging around and sometimes diagnosed as like asthma or COPD, or sometimes they are recommended to consult with psychiatrists, and finally found that pulmonary arterial hypertension. And you can easily imagine that if the diagnosis is delayed, then prognosis is worse. And this is the Japanese data, and if we divide into two groups, like the time from symptom onset to diagnosis is more than 3 months, and less than 3 months, the diagnoses are so different. Only 3-month differences would cause the different diagnosis. Then, what would be the method to identify the patients?